Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koifa Mufidah dari kelas PM7B NIM 180805659. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal, yaitu jurnal internasional dengan topik anuitas sebagai tugas dari matematika keuangan. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Study of Life Annuity Program Impact on Rural Economy Development, yang berarti kajian dampak program anuitas seumur hidup terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Nah, ini judul dari jurnal yang saya review. Kemudian, untuk nama jurnalnya yaitu Procedia Economics and Finance. Di sini, Procedia Economics and Finance. Kemudian 16 ini menunjukkan volume, 2014 itu tahun, 342 sampai 347 itu adalah halamannya. Nah, di sini ada volume dan halaman. Volumenya 16, halamannya 342 sampai 347, tahunnya 2014. Untuk penulisnya sendiri adalah Ramona Dobre, kemudian Alexander Kostin-Christie, dan Michaela Valentina Gracia. Untuk reviewernya saya sendiri, Koyinga Tomofida. Kemudian tanggal review saya yaitu tanggal 20 November 2021. Untuk abstrak dari jurnal ini, the present paper aims to analyze the impact of the life annuity program on the rural economy development. In order to understand the positive effect that this program had, the purpose and the objective of are described, but also the impediments that influence its disposal. The goal of this article is to demonstrate that the life annuity program has contributed in rural development, and by its positive effect to justify that the remediation of this program in order to not interfere with the other program and to be implemented again is a decision that supports the rural economy development. Jadi, dijelaskan pada abstraknya itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak program anuitas seumur hidup terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Tidak hanya berdampak positif saja, tetapi juga hambatan program itu sendiri terhadap pengembangan ekonomi pedesaan. Nah, tujuan artikel ini itu untuk menunjukkan bahwa program anuitas seumur hidup itu telah berkontribusi dalam pembangunan pedesaan. Dan dari dampak positif tersebut, program ini tuh tidak tumpang tindih dengan program yang lain. Diharapkannya seperti itu. Dan apabila dilaksanakan, maka hal itu merupakan keputusan yang mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk keywords dari jurnal ini yaitu ada Life Annuity Program, yaitu program anuitas seumur hidup, kemudian agrikultur, pertanian, age farmers, yaitu petani lanjut usia, rural economy, yaitu ekonomi di pedesaan, dan development, yaitu pembangunan. Kita lanjut ke introduction-nya, atau pendahuluan. The Life Annuity Program in Agriculture was a measure elaborated by the agrarian policies. Its implementation and functioning regulation was included in the Title 9 of the Law 247/2005, referring to the Property and Justice Reform and some adjacent measures from 18 Juli 2005. Nah, yang berarti program anuitas seumur hidup di bidang pertanian itu merupakan ukuran yang dijabarkan oleh kebijakan agraria. Maksudnya telah dituliskan oleh pemerintah dalam kebijakan pemerintah. Implementasinya dan peraturan yang berfungsi termasuk dalam pasal 9 UU 247 tahun 2005 mengacu pada reformasi properti dan keadilan dan beberapa tindakan yang berdekatan dari 18 Juli 2005. The title specified that farmers aged over 62
who owned land with surface smaller than 10 hectares cumulated suffered from the alienation of its agricultural land, property, or usufruct. Nah, berarti pasal ini tuh menetapkan bahwa petani berusia di atas 62 tahun yang memiliki tanah dengan luas kurang dari 10 hektar itu akan menerima dukungan untuk pemindahan properti tanah pertanian atau hak pakai hasil. The support for selling the agricultural land was set the amount of 100 euros per hectare per year and 50 euros per hectare per year for lease. Nah, dukungan itu untuk menjual hasil pertanian tanah itu ditetapkan sebesar 100 euro per hektar jika dijual. Jika disewakan sebesar 50 euro per hektar per tahun. Selanjutnya, once included in the program, the farmer acquired the status of annuitant and received an annuitant certificate and received the entire amount once a year through the central and local agencies for payment and investment in agriculture atau APAI. The annuitants could still hold on property agricultural land but not more than 0.5 hectares. Yang berarti setelah diikutsertakan dalam program, petani itu memperoleh status anuitan. Yang berarti orang yang ikut program anuitas disebut dengan anuitan dan menerima sertifikat anuitan serta menerima seluruh jumlah sewa setahun sekali melalui badan pusat dan daerah untuk pembayaran dan interventasi atau yang di sana itu disebut dengan APA. Anuitan itu masih bisa memegang properti lahan pertaniannya, tapi tidak lebih dari 0,5 hektar. Setelah introduction, kita lanjut ke metode penelitian. Sayangnya di jurnal ini tuh tidak dituliskan metode penelitiannya. Jadi saya kosongi. Selanjutnya hasil penelitiannya, saya tidak akan membacakan semuanya karena ini terlalu banyak sekali, namun ada beberapa poin yang telah saya ringkas. Di antaranya untuk poin yang pertama itu tentang tujuan program anuitas umur hidup di bidang pertanian. Di sini, the purpose and objective of the life annuity program in agriculture. Ada beberapa tujuan dari program anuitas ini. Di antaranya yang pertama itu di sini. Age population is one of the problem the rural area. Age population yang berarti petani yang telah lanjut usia itu menjadi problem tersendiri untuk ekonomi di pedesaan. Nah, jadi tujuan yang pertama itu penghapusan petani tua dari kegiatan pertanian. Dikarenakan masih banyaknya petani yang berumur di atas 60 tahun, tidak mampu atau dengan kapasitas rendah untuk menggarap lahannya. Hal ini menyebabkan kinerja pertanian yang rendah sehingga membatasi pembangunan daerah pedesaan, maka penghapusan petani lanjut usia dari kegiatan pertanian itu menjadi tujuan. Nah, di sini, the removal of age farmers from the agriculture activities become an objective. Selanjutnya, tujuan yang kedua itu ada the rejuvenation of the population active in agriculture. Nah, peremajaan penduduk yang aktif di bidang pertanian. Maksudnya berarti young population from agriculture contribute to the increase of performance obtained from agriculture activities and even vital to solving key problem concerning the Romanian agriculture and with the rural development. Nah, remaja itu dianggap populasi yang berkontribusi pada peningkatan kinerja yang diperoleh dari kegiatan pertanian dan bahkan lebih jauh untuk memecahkan masalah utama mengenai pertanian di Rumania. Nah, mungkin di sini lokasi penelitiannya itu di Rumania dan mengarah pada pengembangan daerah pedesaan.
Untuk tujuan selanjutnya adalah ini. Peningkatan ukuran ekonomi dan fisik eksploitasi dan orientasinya ke pasar konsentrasi lahan pertanian. Jadi maksudnya itu di sini agriculture is a start point in rural development does not necessarily base the performance on large holdings. The experience and the agricultural model from the EU Framework test demonstrate the economic performance is achieved even in small size holding. Nah, di sini ditunjukkan tuh pertanian sebagai titik awal dalam pembangunan pedesaan itu nggak perlu mendasarkan kinerja pada kepemilikan ukuran besar. Maksudnya tidak diukur dari besarnya lahannya. Tetapi dilihat dari pengalaman model pertanian di negara Uni Eropa, itu mereka berhasil meskipun kepemilikan lahannya itu dalam ukuran yang kecil. Tujuan dari program anuitas selanjutnya adalah ini, the reduce and unstable incomes decrease the attractiveness of practicing agricultural activities and thus prevent the development and rulers. Nah, karena di sana itu pendapatannya kurang stabil, kemudian dia menurunkan daya tarik petani untuk melakukan pertanian, maka dari tujuan dari anuitas ini itu untuk meningkatkan pendapatan pertanian. Maksudnya untuk meningkatkan pendapatan petani. Yang selanjutnya, the importance of this objective result from the fact that by the granted amount it was increased the interest of the age population to retire from the agricultural activities and then therefore to facilitate the entrance of young population in the agricultural circuit. Nah, ini berarti asuransi pendapatan tetap bagi penduduk lanjut usia. Jadi, itu dianggap sebagai asuransi. Pentingnya tujuan ini dihasilkan dari fakta bahwa dengan jumlah yang diberikan itu meningkatkan minat penduduk usia lanjut untuk pensiun dari kegiatan pertanian, dan oleh karena itu pemerintah itu memfasilitasi mereka dengan mengadakan asuransi. Dan yang terakhir, the importance of this factor is provided by the necessity to utilize practice adaptation, yang berarti modernisasi praktek dan kepemilikan pertanian. Pentingnya faktor ini disediakan oleh kebutuhan untuk memanfaatkan praktek yang disesuaikan dengan masa kini. Nah, suatu kebijakan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif dari program anuitas seumur hidup ini dalam bidang pertanian, yaitu ada dua. Yang pertama dalam bidang ekonomi, dan yang kedua itu dalam bidang sosial. Nah, di sini the effect of life annuity program, yaitu dampak dari program anuitas seumur hidup. Untuk bidang ekonomi sendiri, yaitu yang pertama, increasing the performance of agriculture holdings, yang berarti dia itu bisa meningkatkan kinerja kepemilikan pertanian. Nah, peningkatan kinerja kepemilikan pertanian ini dihasilkan oleh peningkatan ukuran ekonomi dan fisik kepemilikan, tetapi juga oleh konsentrasi tanah. Yang kedua yaitu reducing the share of the agriculture in the GDP and increasing the gross value added, yang berarti mengurangi porsi pertanian dalam GDP dan meningkatkan nilai tambah bruto. Untuk dampak positif selanjutnya adalah increasing the land market transaction. Nah, meningkatkan transaksi pasar tanah. Kemudian developing the upstream and downstream industries, yang berarti mengembangkan industri hulu dan hilir. Nah, di sini tadi rangkuman dari dampak positif program anuitas seumur hidup. Nah, di sini the development of industries from upstream and downstream of agriculture is a positive effect, yaitu memberikan positif efek pada
dampak positif pada industri. Kemudian yang terakhir yaitu the effect derives from ensuring constant incomes to each farmers after their retirement from the agricultural activity and from the influence of increasing the new and young farmers by achieving the other objective of life annuity program. Yang berarti dalam bidang sosial itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Efek ini berasal dari memastikan pendapatan konstan bagi petani tua, artinya dia itu mendapatkan pendapatan tetap setelah pensiun dari kegiatan pertanian dan dari pengaruh peningkatan petani baru dan muda dengan mencapai tujuan lain dari program aktivitas seumur hidup. Ada dampak positif, juga ada hambatannya setiap program itu pasti. Nah, di sini impediments in applying the life annuity program atau hambatan dari pengaplikasian program ini itu apa aja? Yang pertama yaitu overlapping with agriculture policy, yang berarti tumpang tindih dan kebijakan pertanian. Nah, mungkin saja pemerintah itu tidak hanya punya satu kebijakan saja, pasti juga ada kebijakan yang lain. Nah, hambatannya dalam pelaksanaan program ini itu bisa tumpang tindih dengan kebijakan pertanian yang lain. Kemudian yang kedua, itu ada reluctance of age population regarding the sale and the leasing of agricultural land, yang berarti keengganan penduduk usia lanjut terkait penjualan dan penyewaan lahan pertanian. Nah, mereka itu masih merasa eman buat menjual atau menyewakan lahan pertaniannya yang penduduk yang usia lanjut. Kemudian inconsistency of cadastry and the land register, yang berarti itu kadaster sama daftar tanah itu tidak konsisten, antara yang ada sama di data itu berbeda. Selanjutnya, small amount grant as annuity, jumlah kecil yang diberikan sebagai anuitas. Mungkin bagi para petani itu dia menganggap anuitas yang diberikan oleh pemerintah itu masih berjumlah relatif kecil. Dan yang terakhir yaitu lack of young population interest in performing agricultural activities. Nah, kurangnya minat penduduk muda dalam melakukan kegiatan pertanian. Kita yang anak muda itu masih enggan, masih kurang berminat untuk berkecimpung dalam dunia pertanian. Oke, kita next ke conclusion-nya. Jadi dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa the life annuity program was a program that succeeds to achieve its objective and which was able to generate sensitive effect in the direction of rural development. Nah, program anuitas umur hidup itu memberikan program yang berhasil mencapai tujuannya dan mampu menghasilkan dampak positif terhadap arah pembangunan pedesaan. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya itu periode fungsi dari anuitas umur hidup yang menerima manfaat itu sejumlah 89.000 individu, di mana 25% itu di bawah 70 tahun, 49%-nya itu antara usia 70 dan 80. Sedangkan luas tanahnya yang dibebaskan itu seluas 330.000 hektar, di mana yang 247.000 itu disewakan dan 82.000 itu dijual. Kemudian, the average set surface was 3.7 hectares. Nah, rata-rata permukaan yang diserah terimakan itu sejumlah 3,7 hektar. The introduction of the life annuity program modified to avoid overlapping with other European research. The present a solution regarding the development of agriculture and even the development of rural economy, yang berarti pengenalan kembali program anuitas umur hidup itu perlu dimodifikasi lagi supaya mereka itu tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain dari pemerintah. Nah, mewakili solusi mengenai pengembangan pertanian bahkan pembangunan ekonomi pedesaan. Jadi supaya dia itu dapat berjalan, supaya program itu dapat berjalan terhadap pengembangan pertanian dan pengembangan ekonomi pedesaan, maka perlu dievaluasi lagi supaya tidak tumpang tindih dengan program dari pemerintah, program yang lain dari pemerintah.
Setelah saya baca dari jurnal ini, ada plus dan minusnya tentunya. Untuk kelebihannya sendiri, dalam penelitian ini tuh gak hanya membahas tentang dampak positifnya saja, tapi juga dijelaskan tuh hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan aturan tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan dari jurnal ini yaitu dilengkapi dengan tabel dan diagram. Nah, ini tadi baik dampak, kemudian tujuan dijelaskan dalam tabel ini. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama itu dalam jurnal ini tidak disebutkan metode penelitiannya. Tapi dari yang telah saya baca, metode dalam penelitian jurnal ini itu yaitu kajian literatur. Karena tidak ada statistika apapun mengenai hasil dari jurnal ini. Tidak ada pengolahan statistika apapun. Kemudian yang kedua, literasi yang digunakan cukup sedikit ya untuk ukuran jurnal internasional. Nah, ini referensinya. Biasanya kalau jurnal internasional itu referensinya banyak sekali. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.